Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di pengajian kita ini. Selawat merangkaikan salam pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian yang mana saya akan mengingat apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita dan seberapa besar kita menjalankannya, mematuhinya. Jadi yang mana telah kita ketahui tentang apa yang disampaikan Tuan Guru pada kita, yang utama yang perlu itu adalah ingat Allah, buat, kata Tuan Guru. Nah, jalannya itu adalah patuh ngabdi kepada guru kita dan patuh ngabdi kepada kedua orang tua. Tidak ada lagi, jalannya hanya dua itu, kata Tuan Guru. Nah, seberapa besarkah yang sudah kita lakukan bentuk patuh pengabdian kepada guru dan kepada orang tua kita. Kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, tahu itu ya. Jadi yang ditekankan oleh Tuan Guru kepada kita itu adalah ingat Allah, buat. Jadi seberapa besar ya yang dikatakan buat itu adalah kita membuat apa yang diperintahkan guru kita kepada diri kita. Yang pertama itu adalah ingat Allah, disuruh buat. Hari-hari kita disuruh, dalam diri kita, dalam perasaan kita disuruh ingat Allah. Kalau itu terus kita ingat, berarti disitulah salah satu bentuk kepatuhan kita kepada guru kita. Lalu apalagi yang datang dari guru kita, apa yang disuruh, itulah yang kita lakukan. Kenapa kita harus berdekatan dengan guru kita? Karena apa? Karena kita belum mengetahui perintah guru yang datang melalui hati kita, melalui batin kita. Maka kita dibutuhkan yang namanya jahirnya. Jadi jahirnya lah yang menyuruh kita, sehingga kita disuruh memandang dia itu adalah hakikatnya Allah dan Rasulnya. Nah, terus itu yang kita bawa dalam hari-hari kita.
Itu yang kita lakukan dalam keseharian kita. Itu yang kita jalankan dalam kita berbuat. Bagaimana kita menepis hal-hal yang lain, menggantikan hal itu menjadi Allah. Yang mana telah kita ketahui dalam kehidupan kita ini hal tidak ada berhentinya, silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merubah pandangan kita bahwasannya hal itu adalah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kita disuruh memandang itu adalah daripada Allah Ta'ala. Nah, itu sudah dikatakan namanya ingat Allah. Itu namanya ingat Allah, kata Tuhan Guru. Kita menyenangi sesuatu, lalu kita terbawa dengan sesuatu itu, lalu kita rubah sesuatu itu, pandangan kita kepada Allah. Bahwasannya itu adalah perbuatan Allah, bahwasannya itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita tidak bernaung mengikuti perbuatannya, tapi kita mengikuti Allah yang menciptakannya. Kan ini yang hari-hari yang harus kita perhatikan dalam diri kita, cara pandangan kita. Kita disuruh memandang yang satu Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini. Nah, kita disuruh bergeser. Yang tadinya itu kita pandang perbuatan makhluk, lalu kita rubah, itu adalah pandang perbuatan Allah. Itu adalah termasuk ingat Allah. Nah, inilah tuan-tuan dan puan-puan yang harus terus kita lazimi sehari-hari. Tidak akan mungkin orang bisa memandang langsung kepada Allah. Tidak akan mungkin dia langsung pandangannya itu benar kepada Allah selagi dia tidak menjumpai kesalahan. Maka dikatakan Tuan Guru pasti akan bersalah-salahan. Untuk hal yang sama kita bisa kena sampai berkali-kali. Nah, itulah kita disuruh memandang namanya hal-hal diri. Memandang mana, bisa membedakan mana nafsu, mana yang daripada Allah. Kita memandang itu. Apakah mungkin kalau kita tidak salah lalu kita bisa tahu benar? Tidak mungkin. Makanya dalam belajar ini kita dituntun oleh Tuan Guru kita, disuruh kita terus berjalan, berbuat, tapi pandangan kita, perasaan kita tetap tertuju pada yang satu. Nah, ini bisa diketahui, bisa didapat bagi orang yang berbuat, bagi orang yang menjalankannya. Seberapa besarkah Allah itu hidup di dalam diri kita? Seberapa besar pancaran Allah itu hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita? Apakah hal-hal yang lain yang lebih besar? Ataukah Allah yang lebih menguasai dalam diri kita? Atau hal yang lain yang menguasai dalam diri kita? Kita disuruh ingat Allah agar apa? Agar kita rasakan bahwasannya Allah ini meliputi sebatang tubuh kita. Supaya apa? Supaya menghilangkan bahwasannya kita sampai nanti ditunjukkan bahwasannya yang sebenarnya yang hidup itu adalah bukan kita gitu. Untuk mengetahui itu. Makanya untuk menghilangkan wujud diri kita, kata Tuan Guru, tidak bisa kalau tidak berbuat.
Maka kita untuk berjalan kepada Allah ini ujiannya tidak henti-henti, pasti ada terus. Yang kokoh kuat ingatnya kepada Allah itu siapa? Orang yang mengamalkan yang sudah diuji. Teruji dia. Bala musibah badai pun dia tetap kepada Allah, kepada Tuhannya. Apapun yang terjadi terhadap dirinya, dia tetap berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bagi siapa yang kuat kepada Allah, bagi orang yang sudah diuji. Maka kalau belum diuji, belum dikatakan beriman katanya. Apa ucapan kita yang sehari-hari kita lakukan? Gak ada yang lain lah, kalau lain daripada Allah itu gak ada semua. Tapi di saat ujian itu datang, apakah benar ucapannya dengan perilakunya? Akan kelihatan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau dia dikatakan dia memang benar kepada Allah, tapi kalau ujian yang tidak ada, belum ada bukti. Maka dikatakan, ada sebagian kita mengatakan nafsu itu butuh bukti gitu katanya, kan begitu. Tapi kepada Allah itu juga ada buktinya. Mana bukti kita? Bahwasannya kita menyerahkan segala sesuatu, diri kita, keluarga kita, harta kita kepada Allah Ta'ala, kepada guru kita. Ada buktinya gitu. Jadi orang yang kepada Allah itu dia akan kelihatan. Kelihatan apanya? Kelihatan kuatnya dia kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan terhadap guru kita? Seberapa besar perhatian kita kepada guru kita? Yang tahu itu adalah kita masing-masing. Seberapa besar guru kita melekat di dalam kehidupan kita? Apakah dia kita bawa dalam keseharian kita? Apakah kita di saat nafsu kita senang kita tetap teringat dengan dia? Apakah harta di saat datang kepada kita, apakah kita tetap ingat sama dia? Apakah di saat kita tenang, gak ada masalah, kita tetap ingat sama dia? Nah, apakah sudah benar-benar penyerahan kita kepada guru kita? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau keadaan susah, mudah, tidak disuruh ingat, kita ingat. Tapi di saat dikala kelapangan datang menghampiri kita, harta datang menghampiri kita, apakah kita memang benar-benar ingat kepadanya? Datangnya ketenangan, datangnya harta, itu kan salah satu bentuk ujian. Lari apa tidak kita daripadanya? Kalau lari berarti cepatlah kita berbenah diri. Kalau salah, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah hal yang wajar, ya. Tapi orang yang berbenah dengan kesalahannya itu lebih baik ketimbang orang yang merasa benar.
Karena apa? Karena orang yang merasa benar pasti akan membuahkan kesombongan. Tapi kalau orang yang merasa salah, merasa hina, pasti dia akan mohon pertolongan Allah Ta'ala. Kelemahan itu terjadi pada dirinya. Tahu tuan-tuan dan puan-puan ya, yang harus kita ikut, sumber untuk sampai kepadanya itu siapa, kita tahu. Tapi kalau kita tidak kuat kepada dia, apakah mungkin masuk rasa sayang, rasa cinta kepadanya? Nggak mungkin. Nggak usahkan cinta lah dulu ya. Bukti daripada kita ini adalah sayang terhadap guru kita yang hakikatnya Allah dan Rasulnya. Kalau disuruh pasti kita cepat. Kalau diperintahkannya pasti kita cepat menjalankannya. Tidak ada lagi bahasa yang lain kalau dia memerintahkan. Itu kan salah satu dia bahwasannya itu memang benar. Dia itu sayang terhadap gurunya. Ya, tidak usah cinta lah dulu. Kalau kita sayang dulu pacaran sama pacar kita, apa yang dimintanya pasti kita usahakan. Nah ini kan untuk menumbuhkan rasa itu kan harus dibuat. Nah, supaya apa? Supaya dia terasa masuk, dia menghampiri di hati sanubari kita. Kita buat segala sesuatu apapun semuanya ya, dalam bentuk yang baik, dalam bentuk yang buruk, yang sudah terjadi pada diri kita. Intinya dari semua itu adalah yang harus kita perhatikan adalah diri kita. Yang harus kita perhatikan adalah perasaan kita. Lari atau tidak perasaan kita. Maka itu akan terus, tuan-tuan dan puan-puan, berulang kali itu akan terjadi pada diri kita. Tidak akan mungkin sekali, dua kali, tiga kali kita sudah selesai tanda. Belum tentu. Suatu contoh lah ya, kenapa dari kita mulai menikah sampai dengan sekarang, kalau ribut dengan istri, keluarga, kenapa pusing? Padahal berpuluh kali sudah terjadi. Kenapa pusing? Kenapa terpikir? Padahal itu sering terjadi. Tapi kenapa kok pusing coba? Kan nyata itu, bahwasannya dia itu ada di hati kita. Sementara kita dianjurkan kepada Tuhan Guru kita, ditekankan nggak boleh ada yang lain. Waduh, selain Allah Ta'ala di hati kita, berat itu. Kalau nggak fokus itu bisa jumpa. Waduh, kalau duduk diam beramal gini, diam aja bisa jumpa. Oh, belum tentu. Duduk diam aja beramal gini, rasakan luar biasa Allah ini, luar biasa Allah. Nyatanya dalam dia diam aja, tapi di saat bergerak bisa buyar semua. Makanya disuruh mengingat Allah dalam hal apapun. Kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita ini disuruh menautkan semuanya kepada Allah. Tautkan kepada Allah. Kan banyak nih yang terjadi. Banyak kali yang terjadi. Apakah ada pandangan kita tentang kepada Allah Ta'ala dengan dari pagi tadi sampai saat ini yang terjadi pada diri kita? Apakah ada pandangan kita yang kepada Allah?
Karena apa? Karena kata Tuan Guru, yang terjadi pada diri kita ini, itu Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Apakah mungkin kita tahu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita kalau pandangan kita tidak kepada Allah? Nggak mungkin lah. Maka Tuan Guru terkadang ngasih caranya, di saat mau berbuat, diam dulu, rasakan dulu, ingat Allah dulu, buat. Dalam berbuat disuruh merasakan. Kalau Allah belum terasa, duduk diam dulu. Yang tadinya Allah tidak kita pandang, kita biarkan, kita diam dulu, kita hidupkan dulu, kita rasakan dulu. Setelah dia hidup mancar terasa dalam diri kita, berjalan kita, berbuat kita. Berat tuan-tuan yang dikatakan ingat Allah, buat, nggak usah pandang-pandang yang lain, buat aja, jangan pandang hasil, buat aja. Berat itu kan. Bisa didapat kalau nggak berbuat? Oh tidak. Kenapa kita dilarang untuk berangan-angan, ya, untuk bercita-cita? Kan itu nafsu. Tapi dalam kita berbuat, bekerja pun kita sudah berangan-angan dengan hasilnya. Kenapa dilarang? Karena itu adalah mendahului Tuhan. Seperti itu mendahului Allah Ta'ala. Nggak boleh kita mendahuluinya. Yang kita lakukan hari ini supaya ini begini, berarti kita akan mendahului ketentuan Allah itu. Maka dilarang, nggak boleh. Kita buat saja. Tapi kan ini kalau tidak kita lazimi, apakah ini bisa datang, bisa masuk, kita bisa tahu. Kita kan suka di saat aku merasakan Allah Ta'ala, nanti pasti aku akan begini, pasti aku akan begini, pasti aku akan tenang. Nggak perlu pun dipikir-pikirkan tenang. Kalau memang ingat Allah, ketenangan itu pasti akan datang. Jadi kita kan selalu mereka-reka yang belum terjadi. Namanya itu adalah mendahului Tuhan. Mendahului yang Allah belum ciptakan, kita sudah mendahuluinya. Berarti kita lebih daripada Allah Ta'ala. Kan udah menyala namanya. Nah, makanya dilarang berangan-angan dan bercita-cita. Karena hal itu hal yang menyala. Mudah ini tuan-tuan dan puan-puan nyeritakannya kan. Mudah, sebentar aja. Tapi di saat berjalan, wah, kenapa goyang, kenapa lupa. Kalau penyampaian kita kepada Tuan Guru ini, wow, sedap. Tuan saya begini, gini Tuan. Di saat gak lama dari cerita, pasti kadang kejadian terjadi. Goyang gak dia di situ. Makanya orang yang kepada Allah itu terus dia ada aja yang menimpanya. Itu untuk menguatkan pancang hati kita yang kepada Allah, dikuatkan, goyang, ditekan lagi sampai dia masuk ke dalam, kuatlah dia. Kalau nggak ada yang dilalui sedap-sedap aja, tanda tanya juga lah. Jadi kalau kita di sini, kita setelah mengetahui Allah itu berbuat sekehendaknya, Allah itu berbuat sesuka hatinya, suka hati dia mau buat apa. Kalau guru itu kita pandang Allah dan Rasulnya, zahirnya, tidak ada lagi perkataan. Kalau kita ditekan, nggak ada lagi, kenapa begini, apa nggak tahu gimana gurunya aku begini. Nggak ada. Apa yang disampaikannya benar adanya, apa yang diucapkannya benar adanya, apa yang dibuat itu benar adanya. Kalaulah yang dibuat menyala dari adat kebiasaan, apakah kita sudah bisa nerima? Kan nggak bisa kita menjawabnya ini, karena belum terjadi. Gitu loh.
Maka kita disuruh menjalankan apa yang terjadi saat ini, itu ajalah berjalan. Disyukuri, disuruh dulu istiqomah. Yang ada sama kita buat. Jangan mencari-cari, jangan kita bandingkan si Polan sudah begitu, si Polan sudah begitu, lalu kita lupa dengan derajat yang ada pada kita. Mungkin itu aja tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah apabila penyampaian saya menyinggung perasaan pemikiran tuan-tuan dan puan-puan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.